Pulau Jawa diyakini sebagai tempat kediaman para siluman dan dedemit. Akhirnya ada seorang ulama sakti yang datang ke Jawa dan menemui penguasa yaitu Ki Semar atau dikenal Sabdo Palon Noyo Genggong. Dilansir portal Majalengka dari buku Pakem Babat Tanah Jawa karangan Muhammad Zamroji, dalam kisah Jawa kuno, konon Syekh Subakir datang dari Persia sebagai penyebar agama Islam. Kemudian Syekh Subakir menemui penguasa tanah Jawa yaitu Ki Semar alias Sabdo Palon Noyo Genggong dan melakukan perjanjian dengan Ki Semar yang disebut Perjanjian Sabdo Palon. Kisah ini diceritakan dalam tulisan Lontar Kuno karya Sunan Derajat atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dahulu proses islamisasi di Jawa cukup menyulitkan para wali karena kepercayaan orang Jawa yang sangat kuat dengan hal-hal mistis. Setelah diperintahkan Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Subakir datang ke tanah Jawa bersama orang kerajaan Keling India. Sampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai pusat peradaban tanah Jawa. Dia pun meletakkan batu Ajikala Cakra yang mampu menetralkan daya magis jin atau siluman. Batu tersebut mengeluarkan hawa panas sehingga para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Ki Semar ikut terganggu sehingga Syekh Subakir dan Ki Semar bertanding. Kemudian mereka melakukan perjanjian Sabdo Palon sebagai berikut. Yang pertama, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, terlebih peperangan saat menyebarkan Islam. Penyebaran agama Samawi ini harus dilakukan dengan halus dan menyerahkan ke masyarakat Jawa apakah mau masuk Islam atau tidak. Yang kedua, saat membuat bangunan ibadah harus bernuansa Hindu Jawa, bergaya cakra, sehingga alternatifnya melakukan akulturasi budaya. Jadi, meski tempat peribadatan memiliki gaya Jawa asli, namun penyebaran ilmu-ilmu Islam tetap dilakukan. Yang ketiga, boleh mendirikan kerajaan Islam dengan syarat ratu pertama atau anak campuran agama. Jadi, misalnya jika bapaknya Hindu, ibunya Islam, dan sebaliknya. Yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menyerupai orang Arab. Orang Jawa harus tetap menjaga budayanya dan kepribadian aslinya. Jika orang Jawa kehilangan kepribadian aslinya, maka Ki Semar akan membuat perkara dalam kemunculannya 500 tahun lagi. Syekh Subakir menghargai 4 perjanjian itu, namun untuk nomor 4 beliau menjelaskan jika ada perkembangan zaman itu bukan kuasa beliau. Jadi biar Allah yang menentukan. Itu tadi adalah kisah perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir, nagih janji tanah Jawa.